Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Pidaroin. Saya dari Prodi PAI kelas 2D yang ingin mengerjakan tugas UAS daripada matkul Bapak yang terhormat Bapak T.B. Abdul Hamid yang yang mengampu matkul usul fikih. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang usul fikih dan fikih serta perbedaannya. Islam sebagai agama yang sempurna memiliki sistem hukum yang komprehensif, yaitu syariat. Untuk memahami dan mengaplikasikan syariat ini, umat Islam memerlukan panduan yang jelas. Disinilah peran fikih dan usul fikih menjadi sangat vital. Meskipun sering disebut bersamaan, keduanya memiliki cakupan dan fokus yang berbeda. Nah, yang pertama ada fikih. Fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam. Dalam terminologi syariat, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis atau amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Untuk objek kajian fikih yaitu adalah perbuatan mukallaf atau orang yang dibebani hukum syara, yaitu segala tingkah laku manusia yang telah baligh dan berakal. Hukum-hukum yang dihasilkan oleh fikih bersifat praktis dan langsung berkaitan dengan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, jual beli, dan pernikahan, pidana, dan masih banyak lain, pokoknya yang menyangkut kehidupan kita gitu. Nah, untuk ruang lingkup fikih ada beberapa ruang lingkup, diantaranya ada fikih ibadah atau ubudiyah, bisa disebut ubudiyah, yaitu dalamnya hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh fikih ubudiyah adalah sholat, puasa, zakat, haji, toharo, dan seterusnya, masih banyak lah yang pokoknya yang bersifat ibadah-ibadah kita atau cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus ada fikih muamalah. Kalau fikih muamalah itu adalah hukum fikih yang mengatur hubungan antara manusia dan manusia lagi. Itu contohnya jual beli, sewa menyewa, syirkah, riba, utang piutang, terus ya pokoknya hukum fikih yang mengatur segala kehidupan kita sesama manusia. Itu ada lagi fikih munakahat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nasab, dan lain-lain, banyaklah. Seterusnya ada fikih siasah syariah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan kenegaraan dan pemerintah. Fikih juga ada ilmu atau ada yang membahas tentang pemerintahan. Ada fikih faraid, waris dan pokoknya pewarisan. Fikih faraid. Nah, untuk selanjutnya sumber-sumber fikih. Jadi ada beberapa sumber ilmu fikih, diantaranya Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Namun dalam proses penggalian hukum, para fuqaha atau para ahli fikih juga menggunakan ijma atau konsensus ulama atau persepakatan para ulama, dan kias itu analogi serta dalil-dalil lain yang diakui. Jadi kalau fikih itu tidak memandang Al-Quran dan hadis saja yang kita kenal sebagai Ahlus Sunnah. Dari fikihnya itu mengambil dalilnya dari Al-Quran, hadis, ijma, jadi persepakatan para ulama, dan juga qiyas. Jadi ijma itu persepakatan para ulama, itu perkumpulan para ulama yang memberikan ilmu atau membahas ilmu-ilmu gitu. Jadi nanti memunculkan suatu kesepakatan. Nah, diantaranya itu. Nah, itu adalah beberapa materi tentang fikih. Lanjut kepada materi tentang usul fikih. Usul fikih secara etimologi berarti dasar-dasar atau prinsip-prinsip fikih. Dalam terminologi syariat, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau metodologi yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syara yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci.
Kesimpulannya atau singkatnya, usul fikih adalah ilmu tentang bagaimana cara menghasilkan hukum fikih. Jadi memang lahirnya lahir duluan fikih dalam sifat keilmuan, dalam dispensasi, dalam keilmuan itu yang lahir pertama itu fikih, tapi usul fikih ini adalah ilmu tentang bagaimana cara menghasilkan hukum fikih gitu. Fikih yang diakui mah itu yang duluan, tapi usul fikih mah udah ada lamanya gitu. Tapi jadi suatu keilmuan itu baru-baru, kalau nggak salah pas zamanan Imam Syafi'i. Nah, ada beberapa objek kajian usul fikih. Di antaranya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan lain-lain. Dan metode-metode istinbat atau pengambilan hukum dari dalil-dalil tersebut. Ini juga termasuk kaidah-kaidah kebahasan atau kaidah usuliyah dan pertimbangan maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariah. Nah, adapun dari ruang lingkup usul fikih yaitu mencakup sumber-sumber hukum atau adillatul ahkam, terus pembahasan tentang Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, masalah mursalah, urub, syar'u man qablana, dan lain-lain. Masih banyak lagi kaidah-kaidah kebahasan seperti qawaidul lughawiyah. Nah, bagaimana memahami teks Al-Qur'an dari segi hadis dan hadis dari segi kebahasaan, misalnya makna umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, hakikat dan majaz, amar dan nahi. Nah, itu dibahas dari usul fikih. Contoh kaidah-kaidah pengambilan hukum. Terus ada lagi kaidah-kaidah pengambilan hukum seperti qawaidul istinbat, metode-metode penggalian hukum seperti mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, dan lain-lain. Jenis-jenis hukum atau ahkam syariah, pembahasan tentang wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal, fasid, azimah, dan rukhsah, ijtihad dan taklid, atau pembahasan tentang syarat-syarat mujtahid, ruang lingkup ijtihad, dan hukum taklid. Terus ada lagi maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariah dalam penetapan hukum untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, itu beberapa aspek pembelajaran daripada usul fikih. Jadi kalau fikih lebih ke praktek, kalau usul fikih itu lebih kepada materi lah, lebih kepada materi atau pembahasan gitu. Jadi lebih sedikit praktek. Nah, tujuan dari mempelajari usul fikih ini adalah untuk membekal untuk mujtahid, yaitu untuk membagi dengan seperangkat kaidah dan metodologi untuk menggali hukum syara secara benar, memberikan pemahaman kepada non mujtahid tentang bagaimana hukum-hukum fikih yang dihasilkan, dan juga menjaga fikih dari kekeliruan dan juga penyimpangan. Nah, itu beberapa faedah ketika kita ingin mempelajari usul fikih. Jadi kesimpulannya adalah fikih mencakup azminah dan amkan, zaman dan waktu. Kalau usul fikih itu mencakup hanya materi saja. Jadi nanti menyesuaikan atau bisa menimbulkan hukum-hukum baru dari usul fikih. Nah, itu perbedaannya gitu. Wajib dan bagus kita mempelajari keduanya karena supaya seimbang, fikih bisa, usul fikih juga bisa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.